Awal mula Mei seorang gadis kecil sangat cerdas matematika, melebihi pintar dari gurunya sehingga dia dijuluki sebagai manusia kalkulator. Sampai-sampai guru sedang mengajar di kelas ditertawakan karena lebih pintar Mei daripada gurunya. Karena tindakan tersebut, Mei dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah berkata kepada Mei, seharusnya ia tidak sekolah di sini, harus di sekolah di tempat khusus. Mei pun hanya mengangguk. Saat perjalanan pulang, Mei dan teman-temannya sedang bersama, bercanda dan berbincang. Namun Mei tidak sadar dia sedang diintai penculik dari jarak jauh. Dan akhirnya, Mei ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil. Berpindah pada jagoan kita kali ini, siapa yang tidak kenal Jason Statham. Kita sebut saja namanya kali ini Joko. Dia adalah polisi jujur yang dipecat akhirnya menjadi seorang petarung bayaran demi kebutuhan hidup. Yang dia lawan bertarung kali ini adalah temannya sendiri, sehingga temannya babak belur dilarikan ke rumah sakit. Joko merasa bersalah demi uang harus berkorban temannya sendiri menjadi sekarat, sehingga Joko meminta maaf atas kesalahannya. Namun keluarga korban tidak menerima kelakuan Joko sehingga membuat temannya tidak sadarkan diri. Serasa merasa bersalah, Joko mendatangi usaha mafia Rusia yang telah mempermainkannya, sehingga Joko memberi salam olahraga. Mafia tersebut berkata permainan ini hanyalah untuk uang. Semuanya sudah disetting siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mei yang diculik ternyata dibawa oleh geng, kita sebut saja geng Yakuza. Mei berhadapan dengan pimpinan Yakuza, dia berkata kepada Mei memiliki kemampuan seperti komputer, hingga dia akan dijadikan mesin penghitung untuk usahanya Yakuza. Bila Mei menolak, maka keluarganya akan jadi korban. Namun bila diterima tawaran bos Yakuza, keluarganya akan dilindungi. Tidak ada pilihan, akhirnya Mei mengikuti keinginan bos Yakuza. Joko di dalam telepon diancam mafia Rusia akan menyakiti istrinya. Joko langsung bergegas ke rumah, namun Joko tidak bisa berkata-kata. Di dalam rumah sudah ada mafia Rusia yang sudah menyakiti istrinya. Mafia Rusia berkata Joko tidak akan ditembak, namun hidupnya akan diawasi. Siapa saja yang berteman dengannya akan tewas. Wah, sadis juga nih. Sekarang Mei sebagai kode rahasia untuk harta kron geng Yakuza. Mei juga disuruh untuk menghitung untung rugi dari semua usaha Yakuza. Lebih sadisnya lagi, Yakuza tidak segan memberi salam olahraga bagi usahanya yang rugi. Pada saat Mei tidur, datang seorang perempuan dan berkata kepada Mei, ibunya sudah meninggoy. Ternyata, bos Yakuza berbohong kepada Mei selama ini. Sekarang Joko menjadi gelandangan yang tidak tahu arah dan tujuan. Saat masuk ke dalam minimarket, ternyata uang Joko yang hanya sedikit telah dicopet. Bertepatan ternyata ada teman polisi korupnya yang dulu. Joko dibawa sekelompok polisi korup di ruangan yang sepi lalu dihajar. Polisi tersebut memberi salam olahraga kepada Joko karena dia dulu pernah menjadi polisi yang jujur. Namun Joko tidak sama sekali ketakutan. Dia hanya pasrah, semua pasti ada balasannya. Pada saat Mei di dalam mobil hendak pulang, mafia Rusia menyerang Yakuza dan menculik Mei. Mei langsung dibawa menghadap kepala mafia untuk menanyakan sandi rahasia yang Mei simpan di dalam otaknya. Namun ada yang menghalang aksi mafia Rusia yaitu polisi korup, di mana polisi korup sedang menego kepada dua mafia besar, tentu nego dengan Yakuza dan mafia Rusia. Tidak mereka sadari, Mei dengan pelan-pelan melarikan diri dari sekapan mafia Rusia. Sedangkan polisi korup memilih tawaran dari Yakuza karena itu yang lebih besar. Sangat pedenya polisi korup menyerang markas mafia Rusia. Ternyata dikonfirmasi bos mafia Rusia, Mei telah kabur. Kita diperlihatkan Joko sedang putus asa dengan hidupnya. Apa yang harus Joko lakukan situasi seperti ini? Joko tidak sadar melihat anak kecil sedang kebingungan. Insting Joko tidak diragukan lagi karena dia mantan polisi jujur. Joko yang melihat Mei masuk ke dalam kereta lalu disusul dengan mafia Rusia. Hati Joko langsung tersentuh. Joko langsung berlari menaiki kereta yang sedang berjalan tersebut. Benar saja, Mei yang sudah tersujud muncul Joko memberi hadiah senam pagi kepada para mafia yang berada di dalam kereta.
Mei belum sepenuhnya mempercayai Joko. Mei kabur berlari pergi ke jalanan. Saat di jalanan, Mei bertemu dengan polisi korup yang akan dimasukkan ke dalam mobil. Untung saja Joko tiba dan selamatkan Mei yang akan diculik. Joko dan Mei kabur mengendarai mobil, menghindar dari kejaran mafia tersebut. Serasa sudah aman, Joko mengajak Mei untuk sembunyi di hotel karena itu yang paling aman menurut Joko. Di dalam hotel, Joko bertanya kepada Mei, kenapa mafia Rusia mengejarnya? Mei menjawab, kode rahasia berangkas setelah saya ingat. Sebagaimana Mei adalah pekerjaan kalkulator oleh geng Yakuza, agar usaha geng Yakuza tidak bisa dilacak. Baru saja mulai santai dan istirahat, geng Yakuza tiba di hotel. Ternyata ada alat pelacak yang tersimpan, sehingga keberadaan Mei diketahui. Geng Yakuza tersebut memaksa kepada pegawai hotel untuk mengatakan keberadaan anak kecil. Namun pegawai hotel tidak mengetahui keberadaan anak tersebut. Geng Yakuza merasa marah karena telah dipermainkan. Akhirnya membrutal. Joko mendengar ada keributan, ternyata ada Yakuza memberontak mencari Mei. Mei salah satu rahasia kode berangkas bagi Yakuza untuk dijaga. Serasa sudah dikepung, Mei akhirnya memberitahu kode berangkas tersebut kepada Joko. Tidak bisa menahan serangan Yakuza, akhirnya Mei dibawa oleh geng Yakuza. Joko merasa sangat menyesal tidak bisa melindungi Mei. Dengan tekad yang kuat, Joko mencari informasi keberadaan berangkas Yakuza kepada geng Rusia. Serasa Joko tidak akan bisa mengambil uang di dalam berangkas tersebut sendirian, terbenak di dalam pikiran Joko mengundang teman polisi korupnya dulu untuk bergabung. Akhirnya Joko dan timnya merampok dan membrutal berangkas yang tersimpan di ruangan usaha geng Yakuza. Joko tidak sebodoh dulu. Dia memanfaatkan situasi pada saat membuka berangkas. Semua teman polisi korup dikirim ke alam. Hanya ada satu yang tersisa. Kapten polisi korup disuruh untuk membuka berangkas tersebut dan keluar dengan aman tanpa dicurigai. Setelah berhasil kabur, Kapten polisi korup dimasukkan ke dalam bagasi mobil agar tidak bisa berbuat apa-apa. Target Joko selanjutnya bos polisi korup untuk mengambil disk, di mana disk tersebut berisi rahasia geng Yakuza. Tidak sampai di sini saja, selain Joko, ternyata ada salah satu pembunuh bayaran untuk mendapatkan uang tersebut. Alek akan menukarkan Mei dengan uang kepada Joko di tepi sungai. Setelah Mei dibawa Alek, Alek menjanjikan untuk bertemu di pinggir sungai. Namun Joko malah mengajak Alek untuk berduel. Tidak sengaja Mei menembak kaki Alek, sehingga Alek tewas. Setelah Joko kembalikan uang separuhnya kepada geng Yakuza, ia mengirimkan surat. Bagaimana masih mengganggu Mei, maka bos Yakuza akan menyesal. Joko dan Mei berencana untuk pergi dari kota tersebut untuk membuka lembaran baru. Tamat. Oke bosku, bisa kita ambil kesimpulan dari film ini. Jangan dianggap remeh orang yang lemah. Terkadang bisa membrutal seperti Joko ini ya. Oke, terima kasih. See you, bye. Bye.